Pak Iman, berjumpa lagi. Alhamdulillah ya, pada hari ini di kegiatan pendampingan individu yang ketiga, yaitu pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-9. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya ya, selaku pengajar praktik ingin melakukan sebuah wawancara ya. Hanya kita akan melakukan sharing terkait yang sudah Pak Imam pelajari di AMS seperti itu ya. Yang pertama mungkin berdasarkan hasil feedback 360 derajat yang sudah Pak Imam pelajari atau yang sudah Pak Imam lakukan, baik itu feedback dari kepala sekolah, kemudian juga dari rekan sejawat, ada juga dari murid, dan juga ada dari Pak Imam sendiri ya, seperti itu. Nah, jelaskan menurut masing-masing responden tersebut ya, Pak Imam, yang sudah kemarin diberikan. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu atas kunjungannya di sini Bu ya, dalam pendampingan ini ya. Baik Bu, untuk hasil responden yang saya lakukan, kemudian saya teliti dari semua responden, ada beberapa poin yang menjadi perhatian saya Bu. Ada dengan secara yang memberikan respon yang sama gitu. Kemudian juga poin yang rendah atau kurang gitu. Dimulai dari kepala sekolah, ada poin si responnya itu dalam kepemimpinan pembelajaran Bu. Dalam pembelajaran ada poin seperti penyediaan bahan dan media pembelajaran Bu. Nah, itu memiliki poin 3 ya. Jadi saya sudah melakukan betul, tapi belum konsisten dan belum maksimal lengkap seperti itu. Kemudian juga dari rekan sejawat juga sama ya, dalam kepemimpinan pembelajaran dalam hal sama tadi seperti strategi atau metode dan medianya itu yang kurang. Kemudian juga dalam hal berkolaborasi, merefleksi pembelajaran, saya memang kurang dengan rekan sejawat mengajak gitu Bu, atau saling mengobservasi gitu. Seperti itu hasil respon dari rekan sejawat. Kemudian dari murid Bu, itu ada poin seperti mengajak pembelajaran kelompok. Saya dalam mengelola masih kurang yang dinyatakan oleh murid, seperti bergantian menjadi ketua kelompok seperti itu Bu. Itu masih kurang dalam hal itu yang memang saya juga menyadari. Kemudian juga dari secara mandiri, memang saya dalam kepemimpinan pembelajaran itu dalam metode strategi ataupun media pembelajaran juga masih kurang dirasakan ya. Karena untuk di tahap 3 saya juga menyesuaikan sebetulnya dengan keadaan Bu yang masih kurang sarana seperti itu. Kemudian juga saya berkolaborasi dalam hal pembelajaran juga memang kurang gitu Bu. Kurang mengajak atau menginisiatif untuk saling mengobservasi pembelajaran. Kemudian juga pelibatan orang tua Bu ya. Orang tua saya cuma hanya melakukan disebutnya itu tracking system ya, ada profil paling seperti itu saya melakukan, jarang untuk pembelajaran selebihnya dengan orang tua itu jarang dilakukan, paling juga di rapot ya Bu ya, rapot hasil murid paling itu saya lakukan. Seperti itu Bu hasil respon yang paling ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi ya Pak Umar ya. Nah, mungkin dari sekian banyak yang dirasa Pak Umar kurang gitu. Nah, ini mungkin rencana kedepannya bagaimana Pak Umar untuk mengasah kemampuan tersebut agar semua yang tadi kekurangan tersebut bisa terpenuhi. Iya Bu. Yang saya lakukan Bu, yang akan saya lakukan dengan lebih semangat untuk terus mengembangkan kompetensi ya, pada intinya seperti itu. Karena dengan itu akan saya lebih kaya ya, tentang wawasan, bisa dengan cara secara mandiri mencari dari berbagai sumber. Kemudian juga saya akan
mengikuti pelatihan-pelatihan seperti sekarang. ya seperti sekarang ya, pendidikan guru penggerak. Kemudian juga membangun suasana berkolaborasi dengan rekan sejawat ataupun kepala, bahkan dengan orang tua. Nah itu sisi Bu rencana untuk perbaikan ke depan seperti jadi itu. memang ada rencana yang untuk berarti ini menjawab pertanyaan nomor 3 juga. Jadi Pak Iman ingin melibatkan siapa saja untuk kemajuan kompetensi Pak Iman tersebut. Iya Bu. Jelas tadi yang dilibatkan rekan sejawat, tentunya warga sekolah, seluruh warga sekolah dari kepala, rekan sejawat, komite, dan juga orang tua langsung dari peserta didik, dan juga Bu komunitas disebutnya komunitas belajar praktisi ya Bu, komunitas praktisi seperti MGMP ataupun guru dari sekolah lain. Saya akan melakukan sharing untuk belajar seperti itu Bu. Ya, untuk mengembangkan potensi tersebut. Iya. Ya, luar biasa sekali Pak Iman. Nah, mungkin ini untuk rencana penerapan yang sudah Pak Iman pelajari di modul kemarin ya, mulai dari 2.2 yaitu tentang sosial emosional. Nah, kira-kira apa saja yang Pak Iman ingat Iya, belajar tentang apa saja di sana gitu. Iya, baik Bu, terima kasih. Di modul 2.2 tadi saya belajar tentang pembelajaran sosial dan emosional ya. Yang saya ingat hasil belajar tentang tujuannya Bu ya, tujuan pembelajaran sosial dan emosional jadi untuk mengelola emosi ya Bu, sehingga siswa itu bisa menghayati, mengenal dirinya dan mengelola emosinya Bu, supaya di pembelajaran itu siswa secara sadar merasa nyaman gitu ya, aman, dan juga bagi dirinya maupun juga teman sekelasnya seperti itu Bu ya. Dengan beberapa keterampilan 5 KSE kesadaran diri seperti itu, manajemen diri, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, mungkin belajar dari KSE itu sendiri. Nah, apakah Pak Iman sudah merencanakan untuk menerapkan pembelajaran tersebut di kelas seperti itu? Gimana rencana? Saya sudah merencanakan ya Bu, meskipun belum maksimal ya seperti itu Bu, tapi saya sudah merencanakan dari beberapa materi yang dipelajari. Seperti saya dalam pembelajaran di sekolah gitu ya, merencanakan pembelajaran sosial emosional dengan melalui 3 itu Bu, melalui 4 faktor. Nah, saya akan melakukannya di pembelajarannya secara eksplisit ya, dengan cara menciptakan iklim budaya yang baik di sekolah atau di kelas ya Bu, seperti halnya mengingatkan siswa tentang keyakinan kelas yang telah disepakati bersama gitu. Kemudian juga dalam praktiknya dalam integrasi mengajar dan kurikulum akademik, saya akan merencanakan di rencana pembelajaran itu keterampilan sosial emosional kesadaran diri dengan ada teknik stop ya Bu, teknik stop. Jadi si siswa saya akan mengupayakan sebelum pembelajaran dengan adanya itu supaya siswa lebih kondusif di kelas itu, sehingga nanti ketika pembelajaran siswa fokus, nyaman, terutama dalam pembelajaran berkelompok. Pasti ada keterampilan yang lainnya seperti berelasi, keterampilan berelasi sosial ya. Baik Pak Iman, luar biasa sekali ya rencananya, mudah-mudahan bisa diterapkan di kelasnya. Mudah-mudahan Bu. Ya mungkin itu juga bisa dikembangkan dari pembelajaran 2.1 juga ya, yang dari pembelajaran diferensiasi. Nah, itu juga sudah menjawab perencanaan tersebut ya, pertanyaan yang ketiga. Nah, setelah ada rencana ya, Pak Iman tadi kan sudah merencanakan untuk melakukan pembelajaran sosial emosional di kelas kepada siswa. Nah, harapan Pak Iman setelah Pak Iman melakukan semua itu, apa yang Pak Iman harapkan? Yang saya harapkan setelah ada pembelajaran seperti itu sosial emosional itu, yang pertama ketercapaian pembelajaran
Jadi siswa dengan dihadirkannya PSE dipadukan ya Bu, jadi siswa akan lebih optimal dalam mencapai hasil pembelajarannya. Kemudian juga siswa guru itu lebih menuntun terhadap karakter itu, sehingga dengan adanya PSE ini karakter siswa pun jadi lebih tertuntun gitu Bu, sehingga terwujud itu harapan saya terhadap murid gitu Bu dalam pembelajaran ini. Betul memang. Jadi memang itu bukan karena dari Pak Iman, tetapi mereka sadar sendiri ya. Baik. Ya, bagus Pak Iman. Nah, mungkin ini pertanyaan yang masih kaitannya dengan pendampingan individu kita yang kedua kemarin ya, yaitu tentang visi guru penggerak. Nah, itu kan di sana ada tahapan baca juga ya. Nah, apakah Pak Iman telah menerapkan metode baca untuk merencanakan perubahan pada diri Pak Iman sendiri? Iya, yang baik Bu. Setelah kemarin ya Bu belajar tentang materi itu visi guru penggerak gitu ya. Di visi itu saya juga sudah mulai belajar menciptakan visi kan ya, visi guru penggerak. Saya itu ingin mewujudkan peserta didik yang aktif, akademis, religius dengan melalui ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian saya membuat prakarsa perubahannya itu dalam aspek mandirinya Bu. Ya. Jadi membangun rasa percaya diri peserta didik melalui diskusi kelompok. Nah, dengan tahapan bagja saya sudah menerapkannya dalam pembelajaran gitu ya. Dengan tahapan itu masih ada kurangnya, masih ada itu ya Bu. Hasilnya kira-kira apa? Nah, hasilnya dari tahapan itu memang Bu alhamdulillah ada sebagian besar peserta didik dituntun dengan tahapan itu ya Bu. Jadi pertama dalam berkelompok yang tadinya kurang aktif itu setelah saya menggunakan tahapan bagja, artinya digali dulu apa yang menjadi kendala mereka. Alhamdulillah hari ini mereka murid-murid saya itu jadi lebih aktif. Kemudian juga yang signifikan itu dalam mempresentasikan itu, jadi saya memberikan kesempatan kepada peserta didik yang dulunya kurang berbicara Bu ya. Nah, jadi sekarang itu saya gali dan menuntun mereka itu berani berbicara seperti itu yang hasilnya Bu. Iya. Itu. Terima kasih sekali Pak Iman. Jadi memang visinya meskipun baru ya 1 bulan lebih ya, tetapi memang udah sudah dilaksanakan, dan juga murid-muridnya juga sudah memiliki rasa percaya diri, bukan hanya mandiri ya, tapi targetnya kan hanya mandiri, tapi juga mereka bisa percaya diri untuk tampil ke depan mempresentasikan ketika mereka berkelompok gitu. Baik. Nah, dari sekian banyak nih yang kemarin melakukan visi kan Pak Iman itu. Nah, kira-kira ada tidak tantangannya? Misalkan tantangan dari Pak Iman sendiri atau dari luar atau dari murid pun, silakan tantangannya apa saja? Tantangannya Bu dalam tahapan bagja Bu, menerapkan tahapan bagja, saya kan di kelas menerapkannya. Tantangannya dari murid Bu. Yang pertama mengondisikan murid Bu. Tantangannya itu ya di awal pembelajaran, seperti kan pembelajaran berkelompok ya Bu, menciptakan pembentukan kelompok itu ada tantangan juga sendiri ya Bu. Anak-anak sulit dikondisikan. Kemudian ketika pembelajaran berkelompok, anak-anak juga ada yang masih berbicara, etika berbicaranya masih ada gitu Bu, seperti tidak menghargai pendapat temannya gitu, kurang menghargai. Kemudian juga ada yang disebutnya asal bunyi gitu, bukan asal bunyi, jadi belum terbimbing sumber belajarnya. Nah itu yang tantangannya yang sulit ya Bu, karena di sini juga memang ada beberapa faktor juga sih Bu, seperti keadaan sekolah, sumber belajar seperti buku paket di sekolah kita masih kurang gitu. Kemudian juga menggunakan teknologi HP gitu Bu,
sinyal kan masih Iya. ada, cuman timbul itu tidak ada gitu. Jadi untuk googling misalkan agak susah gitu. Nah itu sih tantangan yang kemarin saya hadapi seperti itu. Jadi memang tantangannya dari murid itu sendiri ya masih ada yang memang asal bunyi, kemudian juga ketika menerapkan itu juga Pak Iman mau mencari sumber lain, bukunya juga masih kurang, kemudian juga jaringan internet yang memang sekarang kan anak-anak itu senangnya generasi sekarang milenial. Iya. Tapi itu kendala yang paling utama di sini begitu ya Pak Iman. Nah kira-kira kalau dari tantangan dari diri Pak Iman sendiri ada tidak? Dari diri saya sendiri ya Bu, terhadap pemahaman dalam pembelajaran itu sendiri Bu. Seperti halnya apalagi dengan menggunakan tahapan belajar yang menggali potensi murid, sepertinya harus juga dipadankan dengan strategi model pembelajaran yang menyenangkan ataupun media yang menarik. Nah itu saya masih merasa kurang gitu Bu. Kalau dari dalam diri saya seperti itu. Jadi ya, masih. Pak Iman merasa kalau memang Pak Iman juga untuk menerapkan visi tersebut juga masih belum paham maksimal dan juga belum maksimal dalam penerapannya. Iya, juga seperti itu sih. Ya. Nah mungkin itu kan masalah ya, tantangan baik dari murid maupun dari Pak Iman itu sendiri. Nah, kira-kira untuk memperbaiki hal tersebut ke depannya seperti apa? Untuk memperbaikinya, untuk yang pertama mengasah kemampuan diri itu terus berlatih, mengikuti pelatihan seperti saya sekarang itu penggerak. Kemudian juga itu dengan warga sekolah itu jadi tetap harus dibangun dulu sebuah komunikasi yang baik sehingga suasana berkolaborasi akan tercapai. Jadi tantangan yang tadi dapat terkuatkan, lalu setidaknya saling membantu, saling memotivasi seperti itu Bu. Ya. Mungkin yang Boleh. Jadi salah satunya berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain ya untuk mewujudkan visi Pak Iman itu sendiri. Selain itu kira-kira apa lagi untuk misalkan materi ajarnya untuk murid di sini kan misalkan buku paketnya kekurangan. Nah, kira-kira apa yang bisa Pak Iman lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, untuk menyelesaikan masalah itu media pembelajaran mungkin dapat saya lakukan dengan menyiapkan oleh saya Bu ya, dari mencari laman saya. Pertama, kalau tidak ada buku paket berarti saya harus punya, sekarang banyak di internet ya Bu, buku namanya elektronik gitu ya. Saya mendownload itu ya. Kemudian juga mencari media yang lain, video-video di rumah ya, sebelum pembelajaran, dan juga berkolaborasi juga tetap dengan komunitas praktisi misalnya di MGMP ataupun dengan rekan guru di sekolah lain. Barangkali ada kalau sekolah ini Bu belum mampu kan bisa pinjam ya, atau misalkan ada media yang lebih gitu yang bisa dibantukan. Itu itu Bu. Jadi bisa dari rekan-rekan yang lain juga bisa antisipasinya kondisional seperti tadi kata Pak Iman, bisa Pak Iman menyiapkan dulu dari rumah ketika sinyalnya bagus kan, kemudian nanti bisa misalkan di-download, kemudian bisa juga terbanyak biar peserta didik atau murid-murid Pak Iman bisa belajar. Hebat sekali Pak Iman. Namun ya, jadi ketika Pak Iman melakukan itu, insya Allah visi Pak Iman sebagai guru penggerak insya Allah tercapai. Ya, amin. Mudah-mudahan. Nah, baik Pak Iman, mungkin ini bagian akhir pendampingan kita hari ini ya, di pendampingan individu yang ketiga. Nah, apa hal yang paling menarik yang Pak Iman dapatkan setelah melakukan proses kegiatan pendampingan individu yang ketiga? Hal yang menarik dari pendampingan ini itu adalah dalam refleksi ya, karena di sini tadi banyak merefleksikan itu sebetulnya dimulai dari saya sendiri, kemudian kepala sekolah, rekan sejawat dan peserta didik. Itu yang menarik. Jadi saya bisa mengetahui hal-hal yang harus
diperbaiki, misalkan yang harus tidak boleh lagi menurut kita seperti itu. Saya menarik dari pendampingan ini dalam refleksinya. Ya, mungkin itu hal yang menariknya. Nah, kira-kira ada tidak hal yang perlu diperbaiki ke depannya untuk khusus untuk pendampingan individu kita, mungkin untuk pendampingan individu kita yang keempat, yang mudah-mudahan kita diberikan sehat dan juga panjang umur. Nah, kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Secara keseluruhan Bu, yang perlu diperbaiki ya dari saya khususnya gitu ya, dari saya khususnya lebih mempersiapkan diri saya pribadi ya Bu untuk kedepannya, karena dari pendampingan kan selalu ada refleksi gitu ya Bu untuk proses pembelajaran yang sebelumnya. Yang saya harus perbaiki adalah tetap serius dalam mempelajari modul-modul atau materi-materi ya Bu, karena di pendampingan karena di perjalanan ini ada pendampingan gitu Bu ya, dan pendampingan itu merefleksikan apa yang kita pelajari. Nah itu yang bisa perbaikan untuk diri saya Bu. Iya, baik Pak Iman. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Apapun seri kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di loka 3 ya Pak Iman. Ya, mungkin pendampingan individu yang ketiga ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.